sinergi teknologi. Saya singkatan nih, BES. BES nah artinya kan baik ya. Baik. BES singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Perusahaan ini sudah 8 tahun berjalan. Perusahaan ini kantornya di Bandung. Punya kantor. Jadi kantor gedung besar. Cabangnya di Tebet, di Jogja, di Sleman, ada di seluruh provinsi ada. Jadi usaha ini sudah mapan karena sudah 8 tahun. Seperti itu. Nah, terus di usaha ini lebih dari 8.000 orang yang sudah berhasil. Yang sudah lunas hutang, yang dulunya punya utang, Wasilah Karib dan juga BES Corporation bisa lunas hutang. Termasuk saya. Seperti itu. Nah, berarti kalau perusahaan punya misi dan visi enggak? Ada nih visinya. Apa visinya? Yaitu menjadi perusahaan bebas riba. Perusahaannya di PTB sendiri ya, perusahaannya itu sudah bebas riba. Jadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan riba. Artinya apa? Artinya Allah ridhoi. Karena apa? Usaha apapun yang menggunakan riba cepat atau lambat pasti dihancurkan sama Allah. Ayatnya ngono, kata Ustaz. Terus apa? Membantu umat. Jadi membantu umat. Supaya apa? Supaya bebas riba juga. Ini keren gak visinya? Artinya apa? Artinya sejalan dengan ini Karib. Karib kan komunitas anti riba. Ini menjadi perusahaan bebas riba membantu umat terbebas dari hutang. Nah, pertanyaannya singkat. Mengapa BES Corporation ini itu mengedepankan yang namanya riba? Kan gitu, ya kan? Nah, kenapa PT BES ini ngangkat riba? Karena riba itu dilarang sama Allah. Tapi masyarakat sekarang ini menganggap remeh-temeh yang berhubungan dengan riba. Betul nggak? 90% masyarakat kita bermain riba. Dan 90% nggak merasa berdosa. Seakan-akan hawa biasa. Inilah tanggung jawab kita. Inilah yang harus kita dakwakan. Makanya saya sering menyampaikan bahwa usaha ini namanya usaha dakwah. Usaha dakwah. Ini sih. Usaha dakwah. Kalau dulu zaman Nabi, zaman para sahabat tabiin, usaha dakwah sih. Sambil usaha jualan apa tuh? Rempah-rempah enggak? Sambil dakwah, apa yang dakwakan? Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita apa dakwahnya? Riba. Dakwah ekonomi. Kenapa sekarang ini umat Islam dikucilkan? Karena secara ekonomi masyarakat ini termarginalkan di bawah ekonominya. Makanya kita harus dakwah ekonomi. Kepada siapa? Kepada siapa? Nah, tadi ayat larangannya jelas. Al-Baqarah 275 yang telah dibacakan mukadimahnya, Al-Baqarah 278, 279, dan hadis Nabi yang artinya riba itu mempunyai 73 dosa. Yang paling kecil semisal seperti berzina. Jadi orang kalau masih melakukan itu dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Setelah saya ingat-ingat, saya dulu utang di BRI sampai lebih dari 10 tahun. Berarti selama itu pula dosanya berzina dengan ibu kandung. Karena pada saat itu kalau ditanya sama bank, ibu kandungnya siapa? Kan gitu. Beneran tanya nggak bapak kandung? Enggak kan? Yang ditanya sama ibu kandung. Jadi
disinilah ayatnya sinkron, hadisnya sinkron gitu loh. Makanya insya Allah dengan usaha dakwah ini, insya Allah kita dapat uang dan juga dapat pahala. Pahala apa? Pahala dakwah. Yang namanya pahala dakwah itu menurut para alim ulama, nilai pahalanya lebih besar dibandingkan sholat di Masjidil Haram. Makanya banyak sahabat Nabi ya, itu yang meninggal di luar Jazirah Arab lebih banyak dibandingkan dengan di Arab itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini visi. Sekarang misi. Nah, misi. Apa misinya? Misinya adalah ini sih, mencetak 1000 miliarder per tahun. 1000 miliarder. Kita 8 tahun 8.000 orang. Ya, yang bisa katakanlah mempunyai uang di atas, katakanlah hasil dari sini di atas 1 miliar. Bisa dikatakan miliar itu nggak di atas 1 miliar asetnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sih dari usaha base corpo proses seperti itu. Nah, makanya tujuan kita nanti pada menjalankan usaha ini tujuannya kita gini sih, go berkah. Ini tujuannya. Jadi tujuan kita adalah hidup yang lebih baik, go berkah. Apa berkah? Berkah itu sebab pengen haji ada uangnya, pengen umroh ada duitnya, gitu kan? Terus apa? Kalau orang sudah berkah kira-kira apa? No riba. Betul ya? Pasti nggak punya utang. Masa sih berkah punya utang? Ya mungkin. Pasti kalau udah go berkah pasti nggak punya utang. Kalau sudah nggak punya utang, setiap umat muslim pasti kemana? Ke itu, entah itu haji atau umroh. Nah, kebetulan hari ini Udania baru nyampe bandara, pulang selama Pak Joko sama ibunya Pak Joko sama anak. Jadi 8-9 hari, 8-9 hari. Nah, jadi usaha apa namanya, niat pertama digabung ini adalah ini, go berkah no riba. Insya Allah dengan niat yang tulus ini Allah kabul, seperti itu. Setelah kita bicara visi, kalau kita lihat ke perusahaan berarti bicara tentang apa? Masalah legalitas atau izin. Nah, ini penting karena kita berhubungan dengan perusahaan, benar nggak sih? Kalau Haji tahu persis lah yang berhubungan dengan legalitas, ya. Nah, legalitas pertama apa? Yang pertama adalah kita mempunyai ya peraturan, ya, peraturan pemerintah, ya, Departemen Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Ini peraturannya sih. Jadi perusahaan ini payung hukumnya dari Departemen Perdagangan dan Industrian. Gitu. Jadi insya Allah dengan adanya usaha dilindungi oleh undang-undang, aman kira-kira nggak? Aman. Aman. Ya. Kalau aman tenang aja. Ya. Nggak bakalan ada yang krecokin seperti itu. Yang kedua, kita juga sudah masuk organisasi perusahaan namanya AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan sudah mendapatkan apa namanya dari DSN MUI bahwa kita adalah konsepnya adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Ya. Kenapa MUI melabelkan syariah? Karena setelah dilihat syaratnya ada 5 sih. Pertama, tidak mengandung riba. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini tidak mengandung riba. Kedua, tidak mengandung horor, tidak mengandung maisir, tidak mendolimi karena akadnya jual beli. Daftar, pakai uang, dikasih produk, selesai akadnya. Terus produknya halal, seperti itu.
Nah, dengan konsep ini, insya Allah uang yang dihasilkan dari transaksi ini, insya Allah uangnya halal dan thayyib. Sehingga apa? Ciri-ciri uang halal dan thayyib apa? Ciri-cirinya adalah uang itu digunakan untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi kebanyakan uang dari yang tidak thayyib, tidak baik, biasanya untuk apa? Untuk main, untuk zina, betul nggak sih? Gitu tuh. Jadi kalau uang dari hal yang baik pasti keluarnya baik. Gitu. Nah ini kerennya di seperti itu. Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan direct selling atau PLBS, ya, menurut peraturan ini kan namanya penjualan langsung sih, ya. Nah, menurut MUI namanya PLBS itu sama artinya.